Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu jelaskan apa yang sudah kalian catat ya. Untuk bab 4 kita masuk ke persamaan garis lurus. Ini adalah melanjutkan tentang kemarin tentang fungsi ya. Kalian kemarin sudah menentukan nilai fungsi. Nah, nilai fungsi yang kalian dapatkan itu kemarin kalau digambarkan dalam bidang koordinat kartesius itu bisa membentuk garis lurus. Nah, ini kita lanjutkan ke persamaan garis lurusnya. Di mana persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang jika digambar ke dalam bidang koordinat kartesius, dia akan membentuk sebuah garis lurus, ya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus di sini ya, yang Ibu kasih tulis merah ya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C. Itu adalah bentuk umum untuk persamaan garis lurus. Di mana A itu adalah koefisien dari variabel X. Jadi nanti bilangan yang di depan variabel X itu berarti kita sebut dengan A. Kemudian B itu adalah koefisien dari Y ya. Nanti bilangan yang ada di depan huruf Y itu berarti disebut dengan B. Kemudian C-nya itu adalah konstanta atau bilangan tetap. Jadi nanti A, B, C itu bisa berubah sesuai dengan konteks soalnya. Oke. Pada persamaan garis lurus, nanti yang pertama kita akan menentukan gradien dari garis lurus. Gradien dari garis lurus itu nanti cara menentukannya ada 3 ya di sini ya. 1, 2, 3. Nah, di sini adalah ketentuan untuk gradien, di mana gradien itu kita simbolkan dengan huruf M. Jadi nanti kalau misalnya Ibu tanyakan berapa besar M dari garis ini, berarti itu artinya gradien yang ditanyakan. Ya, di mana gradien itu adalah tingkat dari kemiringan suatu garis ya, kita simbolkan dengan huruf M. Ada dua ketentuan, yaitu jika garis miring ke kiri maka gradiennya akan bernilai negatif. Miring ke kiri itu seperti ini ya, berarti miringnya begini ya, miring ke kiri. Kemudian jika garisnya miring ke kanan maka gradiennya bernilai positif, berarti miringnya begini ya. Kalau ke kiri tadi begini, kalau ke kanan begini garisnya ya, dia gradiennya positif. Kalau miring ke kiri berarti gradiennya bernilai negatif. Nah, kemudian di sini rumus untuk gradien itu adalah delta Y per delta X, di mana delta Y itu adalah perubahan dari Y, kemudian delta X itu adalah perubahan dari X ya. Nanti di sini adalah kita pakai untuk cara yang ketiga ini. Ya, Y2 dikurangi Y1 itu berarti disebut dengan delta Y, kemudian X2 dikurangi X1 itu disebut dengan perubahan dari X atau delta X. Oke, untuk cara menentukan gradien ada 3 macam. Yang pertama yaitu gradien garis BY sama dengan AX ditambah C. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa variabel Y dan variabel X itu dipisahkan oleh tanda sama dengan, berarti artinya Y dan X-nya itu berbeda ruas. Ya, jadi kalau Y dan X-nya berbeda ruas, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan A per B. Ya, positif di sini ya, positif A per B. Jadi kalau misalnya Y dan X-nya itu berbeda ruas, kita pakai rumus M-nya yang ke-1, yaitu M sama dengan A per B, gitu ya. Itu untuk persamaan garis yang Y dan X-nya tidak satu ruas. Kemudian cara yang kedua, gradien garis yang bentuknya seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C. Jadi X dan Y-nya dalam satu ruas. Atau bentuknya seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Ya, jadi kalau X dan Y-nya dalam satu ruas seperti ini, tidak dipisahkan oleh tanda sama dengan, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menentukan gradien garis yang melalui dua buah titik. Ya, kalau melalui dua buah titik, berarti nanti titik yang pertama kita misalkan dengan X1, Y1. Kemudian titik yang kedua kita misalkan dengan X2, Y2. Ya, rumusnya adalah ini. M sama dengan delta Y per delta X. Tinggal dimasukkan aja nilai Y2, Y1, X2, X1. Kemudian diselisihkan dan hasilnya dibagi. Gitu ya, nanti akan ada contohnya biar lebih paham. Oke, di sini bisa dilihat contohnya. Ini sudah kalian tulis juga kemarin ya. Contoh yang pertama ada 2Y sama dengan min X plus 7. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa Y dan X-nya itu tidak satu ruas atau dipisahkan oleh tanda sama dengan. Berarti kita pakai rumus yang ke-1 ya. Cara yang ke-1 karena X dan Y-nya beda ruas. Oke, langsung saja cara yang pertama kita tentukan A dan B-nya.
kalian ingat bahwa A itu tadi adalah koefisien pada variabel X. Nah, bisa dilihat di sini, karena di depan X-nya tidak ada bilangan, berarti artinya koefisiennya adalah min 1. Jadi, A-nya min 1. Kemudian B itu adalah koefisien pada variabel Y, berarti B-nya 2. Ya. Nah, kemudian M-nya kita pakai rumusnya yang positif ya. M sama dengan A per B, tinggal kita masukkan tadi nilai A-nya min 1, kemudian B-nya 2 ya, negatif dibagi positif berarti hasilnya negatif. Nah, sehingga kita temukan gradien untuk nomor 1 adalah min 1 per 2. Kemudian yang kedua ada 5x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian berarti ini artinya x dan y-nya dalam satu ruas ya, sehingga kita pakai cara yang kedua. Oke, kita ketahui di sini A-nya adalah 5 ya. Variabel X-nya angkanya 5 di depannya, kemudian B-nya 2. Nah, artinya berarti nilai M-nya kita pakai rumusnya yang min A per B. Nah, sehingga kita peroleh tinggal kita masukkan di sini ya, min 5 per 2. Gitu ya. Kemudian di nomor 3 juga sama, di sini X dan Y-nya dalam satu ruas, berarti kita masih pakai rumus yang kedua, yaitu min A per B. Ya, A-nya di sini min 6, variabel X-nya koefisiennya min 6, kemudian B-nya 3, berarti di sini kita peroleh min karena rumusnya negatif, kemudian min 6 di sini karena A-nya negatif 6 per 3 ya. Negatif sama negatif jadi positif ya, berarti jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian yang keempat adalah min 9x min 3y. Di sini kita ketahui bahwa A-nya adalah min 9, kemudian B-nya adalah min 3, dan rumus M-nya kita masih pakai cara yang kedua, yaitu min A per B. Dan tinggal kita masukkan di sini min 9 per min 3. Min 9 jadi positif, min 3-nya tetap positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga kita peroleh untuk yang keempat, gradiennya adalah min 3. Kemudian itu ya, untuk cara yang ketiga kayaknya lebih mudah dipahami karena tinggal memasukkan nilai Y2, Y1, dan X2, X1-nya. Gitu ya, itu untuk penjelasan hari ini ya. Dan segera dikerjakan untuk latihan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.